Ya, hari ini tanggal 11 ya. Terima kasih teman-teman kepada yang sudah berkomentar, baik positif ataupun negatif. Sangat saya hargai karena pendapat dilindungi oleh undang-undang. Ini saya mau bahas saham MPPA ya, saham gocap. Kembali ke istilahnya, ke channelnya ya. Saya akan membahas saham gocap ya. Ini bukan ajakan menjual ataupun beli ya teman-teman. Kita ini di sini sama-sama belajar. Jadi apapun yang saya bilang gitu kan, silahkan cerna kembali. Apabila ada yang sama, silahkan ambil. Kalau ada yang berbeda, silahkan simpan. Siapa tahu kedepannya bisa diambil gitu kan. Jadi kadang-kadang teman-teman ya, ini kan sebenarnya saya memperlihatkan bagaimana perkembangan sebuah emiten aja menurut cara pandang saya ya teman-teman. Jadi bukan ajakan saya harus beli ini, enggak, saya ngapain gitu ngajak-ngajak, kita pakai uang kalian ya. Saya cuma ingin melihat bahwa setiap emiten itu perkembangannya seperti ini, saham gocap seperti ini gitu kan. Ini ada saham MPPA gitu kan, yang sekarang istilahnya fundamentalnya, tahu sendirilah fundamentalnya kurang baik ya. Lihatnya di sini nih, net income-nya rugi ya, cuman ruginya lebih kecil daripada tahun kemarin ya. Tapi dari pendapatannya kan ada tuh ya, kan pendapatannya ada sampai 1,9 triliun ya. Misalnya PR-nya juga di bawah 1 minus gitu kan. PBB-nya udah 2 kali harganya gitu kan. Terus DER-nya ini kan DER-nya 23,86, artinya di atas gitu kan, di atas angka 1. Secara secara ini kan kurang baik gitu kan. Jadi hutangnya itu melebihi ekuitasnya gitu kan. Jadi ini fundamentalnya kurang baik. Tapi kenapa? Nah, kenapa ya? Makanya saya bilang kita pasti, setiap emiten itu pasti ada ada unik lah gitu, unik lah, setiap emiten itu unik. Walaupun harganya gocap, tapi kita lihat dalamannya ya. Kita lihat ke lukisan market maker. Kan di sini lebih jelas, kalau lukisan market maker lebih jelas daripada angka-angka ya. Bid dan offernya rapih ya. Ini rapih, segini mah rapih nih. Nah, tadi itu saya lihat begini teman-teman. Ini ada akumulasi dari, bukan akumulasi ya, istilahnya ada yang nampung nih. Si bandar lokal nampung. Sementara ini kan dia ngebuang mulu nih. Lihat yang ngebuang. Dia di sini aja ngebuang. Dia sempat ngambil sedikit ya di sini ya 2 hari. Sekarang ini tertingginya ya, tertingginya dari tanggal 23 Februari itu dia udah tinggi banget, digocap dari tanggal 1 April, Mei, Juni, sekarang udah hampir 2,5 bulan ya, 2 bulan berapa hari lah gitu ya. Dia udah digocap ya, sempat diangkat ke tinggi ke sini ke 58, dikempesin, sempat diangkat juga nih ke 52, sekarang diangkat ke 51 walaupun dia shadow ya. Nah, terlihat jelas di sini foreign keluar ya. Saya pikir kan, saya pernah bilang ya, bila foreign mau keluar itu sangat mudah ya. Nah, ini buktinya kan, foreign itu kalau keluar mudah banget ya. Pokoknya keluar ya, mau untung mau rugi keluar aja gitu ya. Istilahnya foreign itu sangat mudah sekali untuk ngeluarin barang gitu kalau dia mau gitu kan. Buktinya ini udah bisa gitu kan, karena emang foreign itu cerdas gitu kan. Di sini terdeteksi adalah bandar volumenya meningkat tajam ya. Nah, kita akan lihat nih hari ini nih. Ada KI, CP, GR, AI, AZ, XA, AK. Lihat, ini adalah broker-broker yang suka mengunderwriterkan ya. Mereka ini adalah saham-saham yang suka jadi underwriter gitu. Terlihat jelas di sini KI ya. CP, GR, AI, apalagi AI sama AZ nih. XA ya, XA mah jangan dilihat dulu. Kita lihat broker yang paling tinggi aja di sini ya, KI.
Yang ngebuang ada Rx sama YU. Kita lihat di sini yang ngebuang poren siapa? Rx ya. Kita grosskan Rx sama BK ya keluar ya. Nah, setelah Rx sama BK keluar, bagaimana ke depannya? Nah, ke depannya bagaimana? Barulah di sini kita akan lihat ya. Jadi kan KI ini sama CP sedikit lah, tapi KI yang paling besar, oke ya. Kalau kita lihat dari sini, lihat nih. Ketika dia ada pengambilan, ini biasanya kan broker lokal lah yang maaf ya, broker lokal yang mengangkat harga ya. Nah sekarang kalau broker lokal udah dapat harga segini, dia mau jualan pasti gitu kan, pasti mau jualan. Nah jualannya di mana? Nah itu dia yang tidak akan pernah tahu ya. Kita lihat ada dari 1 April ada yang nego nggak, pasar nego 1 April, karena lihat di sini 50-nya ya. Ya walaupun ada nego dikit lah, ini bukan market maker kayak yang begini mah ya. Dia biasa-biasa aja lah. Mungkin orang-orang yang sudah nggak mau di sini lagi gitu. Kalau dia mau stick dari tanggal 1, emang benar KI yang paling nguasain emitter ini 830 lot ya. Ada CC sini kan. Kalau poren kan udah keluar ya. Meninggalkan si AK doang. Nah, peak, jadi sekarang emiten ini yang nguasain adalah lokal. Nah, bagaimana ke depannya? Nah, setelah nguasain ini, ngambil barang mungut barang kan kemarin, coba lihat di sini terjadi pengutannya. Yang keluar siapa aja ya selain poren. Teman kita keluar ya, teman-teman kita keluar nih. Ya, teman-teman kita keluar, banyak yang keluar, ada EV, ada XA, ada YP, ada EZ, ada YU ya. Tapi yang paling besar adalah CRX. Ya poren ya, kelihatan jelas itu ya poren. Intinya ini poren mau keluar dan ada yang nampung, udah gitu aja ya. Intinya seperti itu. Bagaimana ke depannya? Kalau lihat dari PA dari kanal ini ada tanda merah di sini yang artinya mau ke sini gitu ya. Ke 58 waktunya kapan? Tidak akan pernah tahu kita. Soalnya di sini gua mau diangkat cuma disedaukan doang ya. Tapi kalau udah begini ada niat baik sebenarnya, ini ada niat baik si bandar lokal ini mau ngambilin barang gitu aja ya, niat baiknya seperti itu. Karena mungkin mereka pasti mau jualan gitu aja, nggak mungkin mereka nampung untuk dipajang aja gitu. Kalau KI mungkin punya strategi baru gitu kan untuk ngangkat istilahnya emiten ini gitu kan. Nah kalau kita lihat dari sini nih 1, 2 tanggal berapa ini, 20 Februari ya, 3 hari 20 Februari. Siapa yang ngangkat 20 Februari 20 Februari benar, 20 Februari sampai 23 Februari. Mana 20 Februari? Nah, ini siapa? Ada si DR ya, ada CR sama si CP, ada si NI, ada si KI. Ya. Tinggal sekarang sini cari lawan. Nah, cari lawannya bagaimana? Harus ada pemicu gitu loh. Pemicunya bagaimana si KI ini bisa naikin harga sedikit aja gitu ke 3% gitu ya. Bolak-balik 3% gitu. Biar nanti masuk ke most activity ya. Nah, di sana biasanya suka untuk dilirikan. Oh, ini udah masuk 3%, ini belum terlalu tinggi. Nah, biasanya suka pada masuklah teman-teman kita yang suka scalping gitu ya. Tuh kan YP gitu kan. YP kalau udah itu mau pada ikut di sini tuh ya. Coba di sini nih ketika dia nah, ketika tinggi begini nih. Tanggal 23-nya. Tuh kan YP kalau udah YP yang apa istilahnya ngambil, bukan ngambil ya istilahnya, YP yang ikut campur ya naik gitu kan, karena emang butuh orang-orang yang scalping itu emang butuhnya apa ya, butuhnya buat istilahnya
Mereka kan scalpingan tiap hari harus dapat cuan gitu kan, tapi sekali hari itu juga harus keluar gitu kan, tidak boleh meninggalkan jejak gitu, jejak istilahnya jejak untuk selanjutnya besok gitu kan. Walaupun ada yang nyangkutnya, mereka adalah bukan teman-teman scalping, karena scalping itu biasanya gitu ya, beli hari ini harus keluar hari ini, mau untung mau rugi ya harus keluar hari ini. Itu namanya orang-orang scalping ya. Nggak ada istilah ini rugi nih 3 tik atau 4 tik buat besok deh gitu kan. Kalau ya scalping nggak begitu gitu tekniknya gitu kan. Nanti mereka yang tadinya scalping ASEAN jadi swing 1 hari 2 hari gitu kan. Tapi terkadang ada juga yang begitu gitu kan, udah buat besok lah gitu ya, karena barangnya masih ada buat besok gitu kan. Ada yang begitu, cuman jarang gitu, jarang yang begitu. Malahan kalau scalping ya harus cut loss gitu lah, mau istilahnya harus keluar hari ini harus cut loss aja. Teman-teman kita udah banyak yang bagus keluar ya di sini ya. Nih, waktu tanggal 23 itu ya, 23 Februari ini Mbak ya. Kita kembali ke hari ini. Nah ini mudah-mudahan si AZ gitu kan, walaupun baru nabung 1.000 gitu kan, si CP walaupun 6.000 bisa berkolaborasi lah untuk menaikkan saham ini ya, dengan satu syarat ya, mereka harus mengangkat dulu sedikit gitu, minimal 3% lah. Di situ biasanya dimainkan, maka teman-teman scalping biasanya suka pada langsung masuk, dilihat kalau kira-kira bagus, lihat juga dia nih, oh si KI nanti mainnya seperti ini. Mereka udah pada tahu gitu cara memainkan sebuah emiten gitu kan. Kadang-kadang kenapa ini 3% kok belum ada kenaikan. Anak-anak scalping, oh ini pemainnya si ini, contohnya si ini suka gini. Nah kadang-kadang begitu teman-teman ya. Jadi setiap emiten itu pasti punya karakternya masing-masing cara naikinnya gitu kan. Yang model segini kan, ini bagus nih biasanya kalau naikin gitu, seperti itu ya teman-teman. Ini kalau lihat dari bid offernya, coba lihat bid offernya, rata begini. Ini pasangan market maker, ini rata, soalnya rata ini nggak jomplang kan. Kalau jomplang mah ini sini 1.000 gitu kan, 10.000, ini pasangan 20 ribuan gitu kan, pasangan 20 ribuan ada 19.000, so ngapa aja 20.000 lah gitu kan. Ya cuma tinggal ngabisin ini doang nih, sebenarnya cuma 284, dia aja berani kok. Sini 870 dimakan semua sama KI gitu kan. Ya seperti itu teman-teman, mudah-mudahan dengan keluarnya Foreign dan masuknya bandar lokal, emiten ini bisa cepat diangkat lah, jangan masuk FCA ya, sudah terlalu banyak korban FCA ya. Ya mudah-mudahan kemana ya, ke titik ini aja, jangan jauh-jauh lah. Ada tanda ini mau ke sini, ke arah sini nih ya. Kalau kemungkinan di FCA kan sekarang semua saham istilahnya bisa di FCA kan lah ya, karena tidak melihat fundamental ataupun yang lainnya gitu. Aktivitas terlalu tinggi juga dia di FCA kan, aktivitas terlalu rendah juga di FCA kan. Jadi FCA ini adalah jadi sosok yang menakutkan gitu ya bagi retail itu. Saya beli 50 dulu mau tidur doang gitu, sekarang udah ke FCA ya. Seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, ini bukan ajakan menjual atau membeli, saya hanya memberikan informasi aja. Kita sama-sama mengedukasi, sama-sama memberikan informasi ya. Jangan sampai terpengaruh dengan omongan saya, gara-gara ini saya beli, gara-gara ini saya jual gitu. Saya hanya memberikan informasi bahwa MPPA hari ini diakumulasi sama bandar lokal dan Foreign keluar ya. Baik, segitu aja teman-teman. Ciao ya.